Pemain Barcelona Sergi Roberto kesal dengan keputusan wasit saat timnya kalah 0-1 dari Inter Milan di matchday ketiga grup C Liga Champions. Menurut Roberto, wasit tidak konsisten sehingga beberapa keputusannya justru merugikan Blaugrana. Seperti diketahui, Barcelona kali ini harus pulang dengan tangan kosong usai dikalahkan Inter Milan. Pertandingan tersebut berlangsung di San Siro, Milan, pada Rabu tanggal 5 Oktober tahun 2022 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Kedua tim bermain ketat sejak awal laga dengan saling berbalas serangan silih berganti. Namun, Il Nerazzurri julukan Inter Milan bermain lebih efektif dan sukses mengunci kemenangan lewat gol tunggal sepakan keras Hakan Calhanoglu menit 45+1. Dengan hasil ini, Barcelona menderita kekalahan kedua berturut-turut di Liga Champions tahun 2022 sampai tahun 2023. Blaugrana pun harus puas menempati posisi ketiga di grup C. Meskipun mendapatkan banyak peluang, Barcelona tidak beruntung untuk setidaknya dapat 1 poin. Pasalnya, gol dari Pedri dianulir karena dianggap handball sebelum ditolak penalti yang jelas oleh VAR karena handball oleh Denzel Dumfries. Berbicara setelah pertandingan, Sergi Roberto mengecam keputusan wasit yang dinilai tidak konsisten. Bahkan, bek Blaugrana itu marah lantaran aturan penalti dari UEFA telah berubah. Apa yang terjadi dengan wasit tidak dapat dipahami. Saya marah, karena setiap tahun aturan penalti berubah. Tidak ada yang mengenal mereka. Baik wasit maupun pemain tidak tahu apa yang mereka lakukan, ujar Roberto, dengan nada kesal dilansir dari Barca Universal. Memang, Barcelona sempat membobol gawang Inter Milan di menit ke-66 lewat sontekan kaki kiri Pedri setelah gawang Nerazzurri kosong. Namun, gol itu dianulir wasit lantaran bola terlebih dahulu mengenai tangan pemain Barcelona. Handball yang seharusnya dalam gol yang kami cetak sama persis dengan handball dalam penalti yang tidak diberikan, tutup Roberto. Nasib yang dialami Barcelona ibarat sudah jatuh tertimpa tangga. Pasalnya, tak hanya menelan kekalahan dari Inter Milan di Liga Champions, Andreas Christensen juga mengalami cedera dalam laga tersebut. Barcelona kembali menelan hasil negatif di Liga Champions. Setelah kalah 0-2 dari Bayern Munchen, Barcelona kini keok 0-1 dari Inter Milan dalam matchday ketiga grup C di Giuseppe Meazza. Padahal, El Barca bermain lebih dominan dalam laga tersebut dengan memegang penguasaan bola sebesar 72%. Dari segi peluang, Barcelona juga lebih banyak menebar ancaman dengan 7 tembakan yang 2 diantaranya menuju tepat sasaran. Adapun Inter Milan mengkreasikan 5 peluang dengan 2 mengarah ke gawang. Namun, Barcelona tak mampu memanfaatkan keunggulan ball possession dan peluang untuk mencetak gol. Inter Milan yang bermain kurang dominan justru mampu menciptakan 1 gol lewat Hakan Calhanoglu pada menit ke-45+2. Dengan hasil tersebut, Barcelona pun harus turun 1 tangga. Pasukan Xavi Hernandez kini menempati posisi ketiga klasemen grup C dengan koleksi 3 angka. Sementara itu, Il Nerazzurri naik ke posisi kedua, unggul 3 poin dari Barcelona. Hasil mengecewakan itu semakin diperparah dengan Andreas Christensen yang dilaporkan mengalami cedera. Dalam laga itu, Christensen yang turun sebagai starter tak bisa menyelesaikan laga. Bek timnas Denmark tersebut sudah ditarik keluar pada menit ke-58 karena mengalami masalah pada pergelangan kaki kirinya. Andreas Christensen mengalami cedera ligamen di pergelangan kaki kirinya. Demikian bunyi pernyataan Barcelona yang dikutip bolasport.com. Tes lebih lanjut akan dilakukan besok untuk mengetahui sejauh mana cederanya. Lanjut pernyataan tersebut. Hal itu juga membuat Christensen menambah daftar panjang pemain Barcelona yang mengalami cedera. Sebelumnya, Barcelona sudah ditinggal sejumlah pilarnya seperti Jules Koundé, Ronald Araujo, Memphis Depay, dan Frenkie de Jong yang cedera saat jeda internasional. Dengan cederanya Christensen, Barcelona juga mengalami krisis lini belakang. Bek Barcelona yang fit saat ini hanya Eric Garcia dan Gerard Pique. Ini jelas menjadi pukulan telak bagi Barcelona mengingat mereka akan menjalani jadwal yang sangat padat selama bulan Oktober. Seorang jurnalis Argentina bernama Veronica Brunati pada Selasa tanggal 4 Oktober tahun 2022, mengumumkan Lionel Messi akan kembali bermain untuk Barcelona pada tanggal 1 Juli tahun 2023 mendatang. Seperti yang diketahui, sampai saat ini Messi masih bermain untuk Paris Saint-Germain meskipun kontraknya akan habis di tahun 2023 mendatang. Gosip dan rumor kepulangan Messi sendiri sebenarnya sudah bukan rahasia lagi. Namun, sampai saat ini belum ada pernyataan langsung dari Messi ataupun manajernya soal rencana pulang ke Camp Nou. Dilansir Barca Blaugranes, Brunati sendiri dipercaya memiliki informasi yang akurat sebab dulu dirinya sempat melaporkan pindahnya Messi dari Barcelona ke PSG. Di sisi lain,
Jurnalis lain seperti Damian Villagra dari Taik Sports menyampaikan negosiasi untuk memulangkan Messi ke Barcelona sudah berjalan. Namun, ada beberapa media yang menyatakan bahwa isu ini tidak benar. Sejumlah media mengutip pernyataan dari rombongan Messi terkait langkah La Pilga yang tidak akan membuat keputusan hingga Piala Dunia Qatar 2022 usai. Seperti yang diketahui, saat ini Messi fokus membela negaranya Argentina dalam Piala Dunia 2022 Qatar yang kemungkinan menjadi kompetisi Piala Dunia terakhir bagi Messi yang sudah berusia 35 tahun. Walau usia sudah tergolong tua, Lionel Messi kini tengah diperebutkan oleh 3 kubu. Kontrak Messi dengan Paris Saint-Germain akan berakhir di tahun 2023 nanti. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, saat ini Barcelona, PSG, dan klub Liga Amerika Serikat menunjukkan ketertarikan untuk merekrut Messi di 2023 mendatang. Dikutip dari Barça Blaugranes, manajer PSG, Christophe Galtier dan direktur olahraga PSG telah jatuh cinta kepada Messi. Campos dan Galtier mulai melihat bagaimana Messi telah berhasil beradaptasi bermain bersama Les Parisiens. Diyakini Messi telah kembali ke mode prima seperti saat di Barca dulu. Di sisi lain, Presiden Barcelona Joan Laporta juga ngebet ingin memulangkan Messi ke Camp Nou. Laporta disebut-sebut ingin meluruskan kesalahpahaman seusai Messi pergi dari Barca pada tahun 2021 silam. Manajer Barca saat ini Xavi Hernandez juga telah menyatakan memiliki formula untuk memaksimalkan performa Messi saat disandingkan dengan Robert Lewandowski. Rumor lainnya adalah kemungkinan Messi menghabiskan sisa kariernya di Inter Miami, sebuah klub yang bermain di Liga Sepak Bola AS yakni MLS. Inter Miami diketahui klub yang turut dimiliki oleh David Beckham. Gerak-gerik Messi yang kerap menghabiskan waktu liburan di Florida menjadi sinyal Messi kemungkinan hijrah ke AS. Barcelona menelan kekalahan kedua di Liga Champions musim ini usai dibungkam Inter Milan 1-0. Hasil ini membuat skuad asuhan Xavi Hernandez terancam angkat koper lebih cepat di fase grup seperti halnya musim lalu. Pada laga yang digelar di San Siro, Inter mengunci kemenangan berkat gol tunggal Hakan Calhanoglu di injury time babak pertama. Barcelona sempat membalas lewat Pedri di menit ke-67, namun dianulir wasit. Pada prosesnya, ada Ansu Fati yang melakukan handball lebih dulu sebelum bola mengarah pada Pedri. Tak ada lagi gol yang tercipta setelah itu meski Barcelona terus menekan, dan Nerazzurri berhasil mengamankan 3 poin. 2 kekalahan dalam 3 laga membuat Barcelona duduk di posisi 3 dengan 3 poin, hanya unggul dari Victoria Plzen yang sudah kalah 3 kali. Inter ada di posisi kedua dengan 6 poin. Sementara Bayern Munich masih sempurna dengan 9 poin. Barcelona kini mulai dibayangi nasib buruk seperti musim lalu, saat tersingkir di fase grup Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 21 tahun. Kekacauan serupa terancam terulang lagi, jika Barcelona kembali kalah melawan Inter di Camp Nou pekan depan, dan di saat bersamaan Bayern juga mengalahkan Plzen, maka pintu menuju fase 16 besar otomatis tertutup untuk Blaugrana. Apapun hasil di 2 laga sisa tak akan berpengaruh apa-apa. Xavi pun menyadari ancaman yang hadir kepada timnya. Ia bertekad berbenah karena laga melawan Inter pekan depan adalah penentuan hidup mati Barcelona di Liga Champions musim ini. Kami harus mengkritisi diri sendiri. Terlepas keputusan wasit, kami harus bermain lebih baik, meski kami setidaknya layak meraih hasil imbang di laga ini, ujar Xavi seusai melawan Inter. Dikutip ESPN. Ini bukan laga terburuk kami musim ini. Di babak kedua, kami tampil bagus. Setengah jam terakhir malah sangat bagus. Kami menahan mereka. Setidaknya kami mencoba. Di babak pertama kami tak cukup bagus untuk tampil di Liga Champions. Kami harus lebih dinamis, lebih cepat, dan lebih baik dalam sirkulasi bola. Sekarang situasi kami sungguh tidak nyaman. Kami menyisakan 3 laga, 2 di kandang. Semuanya bagai final. Saya khawatir soal kekalahan ini karena kami hanya punya 3 poin. Sedangkan Inter punya 6 dan Bayern 9. Kami berada dalam situasi sulit dan kami tak boleh terpeleset lagi, jelas Xavi. Berikut 3 pemain yang menjadi biang kekalahan Barcelona dari Inter Milan di pertandingan ketiga grup C Liga Champions. Sebagaimana diketahui, Barcelona yang diperkuat Robert Lewandowski gagal memetik kemenangan saat bermain di markas Inter Milan, Stadion Giuseppe Meazza pada Rabu dini hari. Akan tetapi, Dewi Fortuna lebih berpihak kepada tuan rumah. Jelang berakhirnya babak pertama, mereka berhasil mencetak gol pembuka di laga ini, tepatnya di menit ke-45+2. Hakan Calhanoglu berhasil menjadi pahlawan dalam laga ini dengan sepakan kerasnya dari luar kotak penalti hingga membuat skor menjadi 1-0. Seusai jeda, pasukan Xavi Hernandez terus berupaya untuk menyamakan kedudukan. Di menit ke-67, Barcelona sempat berhasil mencetak gol penyama kedudukan lewat Pedri yang gagal dibendung Andre Onana. Sayangnya, gol tersebut dianulir wasit usai berkonsultasi dengan VAR, karena adanya indikasi handball dalam serangan tersebut.
Hingga pertandingan usai, skor 1-0 tetap terjaga. Inter Milan pun berhasil meraih 3 poin dari partai ketiga babak grup Liga Champions tahun 2022 sampai tahun 2023 kontra Barcelona. Ada beberapa pemain Barcelona yang memiliki rapor merah dalam duel tersebut. Berikut INDOSPORT telah merangkum 3 pemain yang jadi biang kerok kekalahan dari Inter Milan. Robert Lewandowski menjadi salah satu penyebab mengapa Barcelona kalah dari Inter Milan di laga ketiga fase grup Liga Champions. Ex-bomber Bayern Munchen ini terlihat mati kutu di barisan depan. Rapatnya barisan belakang Inter Milan membuatnya hanya menang dalam 2 dari 8 duel dan hanya melepas 1 percobaan tembakan tepat sasaran. Padahal, Robert Lewandowski diharapkan mampu menjadi pemecah kebuntuan Blaugrana. Ia menjadi salah satu pembelian berhasil Xavi Hernandez dan kini masih menjadi top skor Barcelona dengan koleksi 9 gol. Namun penampilan Robert Lewandowski yang selalu memukau, nyatanya tidak berlaku saat duel menghadapi Inter Milan di Liga Champions. Sergi Roberto menjadi pemain kedua yang tampil buruk. Bek kanan andalan Blaugrana ini hanya mendapatkan rating 6,3 versi Hoscoret. Sergio Roberto tercatat hanya mampu melakukan 2 takle sukses saja sepanjang 90 menit jalannya pertandingan di Stadion Giuseppe Meazza. Penampilan buruknya sempat membuat Inter Milan mampu mencetak gol tunggal lewat Hakan Calhanoglu. Gol tersebut berawal dari lepasnya pergerakan Federico Di Marco di sisi kanan pertahanan yang dikawal Sergio Roberto. Pablo Gavi yang tampil jauh di bawah harapan Xavi Hernandez dalam mengisi slot lini tengah. Pemain berusia 18 tahun tersebut tidak mampu memberikan banyak kontribusi bagi permainan Barcelona. Dilansir dari Hoscoret, Pablo Gavi hanya mendapatkan rating sebesar 6,3. Rating tersebut didapatkan karena Gavi tampil kurang optimal sehingga harus kalah efektif dengan para gelandang senior Inter Milan. Dalam duel ketiga di Liga Champions tersebut, Pablo Gavi hanya mencatatkan 2 kali kemenangan duel area dan 2 kali tackle sukses. Gavi yang tampil kurang memuaskan akhirnya ditarik keluar Xavi Hernandez pada menit 84.